Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, kemarin kita telah mempelajari tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, sekarang ada berubahnya nih, gerak lurus berubah beraturan. Apa sih yang berubah dari GLBB ini? Nah, kita akan pelajarinya sekarang ya. Nah, GLBB yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatannya tetap. Jadi percepatannya dari awal sampai akhir itu GLBB itu tetap. Nah, berarti lihat di gambar ini. Nah, awalnya yang merah yang di depan nih tuh, mereka sama-sama tapi merah mendahului, namun yang biru tiba-tiba di detik-detik terakhir dia membalap yang merah, berarti yang biru itu melakukan GLBB sehingga bisa membalap si merah itu. Nah, tadi di GLBB itu ada kata-kata percepatannya konstan atau tetap. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Nah, untuk perubahan kecepatan, berarti di GLBB ini yang berubahnya itu adalah kecepatan. Nah, percepatan itu termasuk besaran vektor, berarti dia arahnya berpengaruh. Jika dia berbeda arah, maka ada plus minus. Namun, kalau perlajuan merupakan besaran skalar. Nah, perlajuan itu hanya nilainya saja, tidak ada arahnya. Nah, tadi kan ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu jika dia lebih besar perubahannya, setiap detiknya selalu bertambah, maka itu namanya percepatan. Nah, percepatannya. Namun, jika perubahan kecepatan itu semakin menurun sampai berhenti atau 0 kecepatannya, itu namanya perlambatan. Nah, di percepatan itu seperti di kecepatan kemarin, di kecepatan ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Di percepatan juga ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan rata-rata merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, karena percepatan itu vektor, maka A-nya ada vektornya nih, delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 per T1. Nah, kalau kecepatan saat adalah perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu sangat singkat, hampir mendekati 0. Makanya dia ada limit waktunya mendekati 0, perubahan dari kecepatan dibagi waktu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ke percepatan nih. Nah, yang di atas ini namanya ticker timer, yaitu dia untuk mendeteksi kecepatan sebuah benda dalam waktu sesaat. Nah, kecepatan saat itu biasanya dihitungnya menggunakan ticker timer ini. Analisisnya menggunakan ticker timer ini. Kita anggap aja ticker timer ini seperti mobil yang olinya bocor. Maka ketika di jalan itu tetesan-tetesan oli itu akan membentuk titik-titik seperti ini. Nah, jika di GLB kemarin jarak antara titik 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seterusnya itu selalu sama jaraknya. Namun perhatikan baik-baik di GLBB ini yang dipercepat. Nah, mula-mula antara titik ini berdempet-dempetan nih. Nah, tapi lama-kelamaan dia semakin jauh. Nah, itu berarti mobil itu memiliki percepatan atau kecepatannya berubah naik terus secara konstan. Nah, perhatikan di grafik ini jarak dengan waktu nih. Karena dia kecepatannya berubah dengan konstan, maka grafik jarak terhadap waktunya itu seperti ini, melengkung seperti ini, merupakan grafik parabola.
Tuh, melengkung seperti ini. Nah, namun untuk grafik kecepatan terhadap waktu itu grafik lurus seperti ini. Nah, tapi dia selalu naik ke atas. Kalau percepatan ya, kalau percepatan garisnya selalu naik ke atas. Nah, kalau percepatannya karena di sini GLBB itu percepatannya konstan, maka selalu dua aja kan, garis lurus, tidak miring. Lurus selalu dua, itu menandakan bahwa percepatannya itu konstan. Nah, oke, kita lanjut ke perlambatan. Nah, lihat baik-baik ticker timernya nih. Ticker timernya itu yang awalnya jauh-jauhan, titik-titik jauh-jauhan, namun di akhir-akhir dia dempet-dempetan titik-titiknya. Nah, tuh dempet-dempetan. Berarti hal itu menunjukkan bahwa benda itu mengalami perlambatan. Nah, lihat grafiknya. Dari mulai naik dipercepat tuh, terus dia belok curam, melengkung ke bawah. Nah, itu menandakan bahwa benda tersebut mengalami perlambatan. Nah, kecepatannya juga turun nih, sampai berhenti di 0. Nah, percepatannya jika dia perlambatan, maka nilainya ada negatif karena dia perlambatan. Ingat-ingat ya, jika percepatan dia nilainya positif, namun jika perlambatan dia nilainya negatif. Oke. Nah, sekarang ada beberapa persamaan di GLBB. Yang pertama yaitu sesuai dengan definisinya bahwa percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, berarti A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT min V0. VT di sini adalah kecepatan akhir dikurangin V0 kecepatan awal per waktu akhir dikurangin waktu awal. Nah, VT min V0 per T. Nah, kita kali T-nya pindah ruas, maka VT min V0 sama dengan AT. Nah, di sini maka kita dapetin persamaan bahwa VT sama dengan V0 plus minus AT. Kenapa plus minus? Karena tadi percepatan itu ada yang diperlambat, ada yang dipercepat kan. Nah, jika positif itu berarti dia dipercepat, kecepatannya selalu nambah. Namun jika dia tandanya negatif berarti percepatan itu namun jika tandanya negatif, maka kecepatan itu terus menurun, makanya namanya perlambatan. Oke, sekarang persamaan yang kedua. Nah, ini dari grafik V sama T. Tadi kalau misalkan dia GLBB, maka naikkan atau turun, enggak datar. Nah, jika kalian lihat bahwa dari sini, lihat kursor yang ibu gambarkan, ini seperti trapesium kan. Nah, seperti yang di GLB kemarin, jika kita mencari jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa mencari luas dari daerah itu, daerah yang diarsir di sini, di bawahnya garis kecepatan ini. Nah, maka ini juga sama, karena dia merupakan gambarnya seperti trapesium, maka luasnya itu luas trapesium. Jumlah garis sejajar dikali tinggi bagi setengah ya, bagi 2. Nah, garis sejajarnya kan V0 sama VT kan, yang V terakhir ini atau V2. Nah, terus setengah kali T. T di sini adalah waktunya, ini waktunya, waktu sampai akhir di sini. Nah, karena VT di sini tadi sudah di persamaan pertama yaitu V0 ditambah AT, karena ini percepatan ke atas nih ya, maka kita sederhanakan jadinya 2V ditambah AT dikali setengah T. Nah, kita ini perkalian pelangi ya, berarti 2 kali setengah kali V0 kali T ditambah setengah AT kali T. Maka kita dapatin bahwa jarak bisa dicari dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Sama plus minus tadi, jika dia dipercepat maka positif, jika diperlambat dia negatif.
Nah, udah bingung? Ada yang ingin tanyakan? Jika kalian masih bingung, bisa diskusikan di grup WA ya. Nah, lanjut ke persamaan ketiga. Nah, tadi kita sudah punya dua persamaan. Yang pertama yang ini nih, VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua yaitu ini, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini di persamaan ketiga kita substitusi antara keduanya, kita campurkan. Nah, agar mendapat persamaan yang baru. Karena di sini itu tidak ada S-nya dan di sini tidak ada VT-nya ya. Nah, kita akan mau yang ada VT dan ada S-nya, ada kecepatan akhir dan ada jaraknya. Nah, kita masukkan substitusi dari yang ini, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, T-nya itu kita ganti jadi yang VT min V0 per A. Keduanya sama-sama T. Nah, terus ini dikali pelangi biasa, berarti V0 kali T, VT dikurangin V0 kuadrat, V0 kuadrat ditambah setengah VT kuadrat minus 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat per 2A. Nah, kita samain sama penyebutnya sama-sama 2A, maka yang sebelah sini kita kali 2. 2 V0 VT minus 2 V0 kuadrat ditambah VT kuadrat minus 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat. Nah, berarti S itu sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Maka 2AS sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat. Maka kita dapat persamaan baru yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, dari ketiga persamaan itu mereka tuh saling melengkapi. Jadi jika ada permasalahan, ada soal, kalian harus identifikasi dulu apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, dari situ kita bisa menentukan rumus apa yang kita pakai dari ketiganya, karena mereka itu saling melengkapi gitu. Oke? Nah, sekarang kita membaca grafik. Tadi karena ini GLBB, maka ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, ini kita anggap ini adalah luas daerah pertama ya, ini luas daerah kedua, dan ini luas daerah ketiga. Kita identifikasi dulu ya. Nah, dari sini sampai sini itu dia diperlambat ke arah kanan. Kenapa diperlambat ke arah kanan? Kita asumsikan bahwa yang positif itu nilainya ke kanan, arahnya ke kanan maksudnya. Namun jika nilainya negatif, dia arahnya ke kiri. Karena ini vektor, maka kanan kiri itu berpengaruh ya. Nah, terus sekarang garis dari sini sampai sini itu karena dia di bawah 0 maka negatif, maka dia arahnya ke kiri. Namun karena menjauhi 0 maka dia dipercepat. Nah, lanjut, yang ini, yang lurus ini itu konstan. Namun karena dia garisnya di bawah 0 maka arahnya ke kiri. Nah, sekarang yang ke atas nih, dia karena masih di bawah 0 maka arahnya tetap ke kiri, namun garisnya mendekati ke 0 kan, maka dia diperlambat. Nah, terakhir dari yang ini sampai sini itu karena dia menjauhi 0 maka dia dipercepat dan arahnya ke kanan karena dia garisnya ada di atas sumbu X yang 0 itu. Nah, maka karena yang seperti Ibu tadi jelaskan bahwa jika kita mau mencari jarak atau perpindahannya, maka kita mencari luas dari dari grafik-grafik ini nih, bangun 1, bangun 2, bangun 3. Nah, jika jarak karena dia bukan vektor namun skalar, maka tinggal ditambahin aja luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Namun jika perpindahan dia ke kanan ke kirinya itu berpengaruh kan, maka luas 1 ditambah luas 3 dikurangi luas 2, karena luas 1 dan luas 3 itu arahnya ke kanan, namun luas 2 itu arahnya ke kiri. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di grup WA ya. Nanti Ibu kasih gambar contoh-contoh dari permasalahan atau soal-soal dari GLBB ini, biar kalian
tidak memakan kuota, makanya Ibu hanya jelaskan sampai sini. Jika masih ada yang tanyakan, kalian bisa diskusi di WA ya. Sampai bertemu di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.